Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di hari apa? Hari Senin 3 Ramadan. Ya, alhamdulillah, di hari yang ketiga kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus masih bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kemudahan dan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan masih membahas faslun fi atharil ma'asi, yaitu pasal berkaitan dengan pengaruh perbuatan maksiat, ya, pengaruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas ada 3. Yang pertama, coba disebutkan Fikri, Muhammad Fikri. Apa yang pertama? Terhalangnya ilmu. Orang yang bermaksiat kepada Allah maka akan terhalangnya ilmu. Yang kedua, Muhammad, ya. Yang kedua adalah terhalangnya rezeki. Apakah rezeki itu hanya uang saja, Maulana? Tidak. Contohnya yang lain apa? Rezeki itu apa? Kesehatan. Terus apa? Kesehatan. Terus kesenangan, kebahagiaan, ke apa lagi? Ilmu, ya kan? Itu juga termasuk rezeki. Terus nomor 3, Abi. Apa B? Aina catatan antum. Yang ketiga adalah ada kehampaan di dalam hati. Kehampaan, kegersangan, ya, gundah, ya, ada sesuatu kehampaan, kegersangan antara dia dengan Allah. Jadi hatinya itu tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampa, sempit.
Kemudian yang keempat, kita akan membahas yang keempat, wa minha al-wahsatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Yaitu adanya kehampaan, kegersangan allati tahsulu bainahu wa bainan nas, yang terasa antara dia dengan manusia yang lain. Kalau kemarin itu kehampaan antara dia dengan Allah tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Kalau yang keempat ini adalah kehampaan, kegersangan di dalam hati, ya, yang terasa sesama manusia. Wala siyama ahlul khairi minhum, apalagi kalau di hadapan dengan orang-orang yang baik. Di hadapan orang-orang yang soleh itu ada kehampaan, tidak nyambung. Terasa terasing, terasa gersang. Ya. Kalau apa? Kalau ngobrol, kalau bertemu, kalau ngumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya. Jadi di antara pengaruh maksiat, kalau ngumpul dengan orang-orang yang soleh itu tidak nyambung, hampa, gersang. Jadi di antara ada kebaikan hati, kebersihan hati, kita kalau ngumpul dengan orang-orang yang soleh itu nyaman. Itu apa? Nyaman. Tapi ahli maksiat, kalau dia ngumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka tidak betah, tidak nyambung. Kenapa? Karena ada kegersangan. Tapi kalau ngumpulnya misalkan di tempat judi, ya, ahli judi ya, ahli judi akan nyaman bersama dengan ahli yang suka judi. Ahli zina akan nyaman dengan orang yang suka zina. Orang yang suka meminum khamar, berbuat maksiat, berbuat dosa, itu juga akan nyaman dengan orang-orang yang meminum khamar, berbuat dosa. Dan itu tidak bisa dibohongi karena sumbernya dari hati. Gitu ya. Sumbernya dari hati. Jadi kalau misalkan antum di pondok, duduk di pondok, mau ngaji, mau sabar, mau ngumpul di sini, beribadah, ya, belajar, mudah-mudahan itu menjadi ciri hatinya bersih, ya, menjadi ciri hatinya bersih, karena ngumpul dengan orang-orang yang baik. Fa innahu yajidu wahsatan bainahu wa bainahum, karena sesungguhnya dia akan mendapatkan kegersangan, kehampaan antara dia dengan mereka. Ya, tadi tidak betah, tidak nyambung kalau ngumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi itu ya. Wa kullama quwiyatil kal wahsati ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Ketika bertambah kuat maksiatnya, makin banyak, ya, maka ya, bertambah juga kehampaannya, kegersangannya. Ba'uda minhum, akan bertambah jauh, wa min mujalasatihim, dan dari majlis-majlis mereka. Ya. Maka ahli maksiat itu nggak mungkin mau majelis ilmu, ya,
tidak mungkin mau ngumpul dengan orang-orang yang baik, ya. Kan diantaranya untuk mengukur hati kita bersih dan tidaknya itu kan, kita kalau di masjid duduk itu diibaratkan seperti apa? Itu untuk mengukur apa? Mengukur hati kita bersih dan tidak. Caranya adalah kalau kita duduk di masjid, ibadah, baca Quran, zikir, apakah perasaan kita seperti ikan di dalam air atau ikan di luar air, gitu ya. Kalau perasaan kita seperti ikan di dalam air, bagaimana ikan di dalam air itu? Ikan di dalam air itu nyaman kan? Bisa berenang begitu cepat, begitu nyaman. Berarti hati kita bersih. Tapi kalau kita berada di masjid, ya, kita beribadah, kita duduk di masjid, tapi perasaannya seperti ikan di luar air, ikan dibawa ke daratan. Bagaimana yang terjadi, Maulana? Ikan diambil dari air kemudian diangkat ke daratan. Apa yang terjadi? Mati. Ya belum mati dulu, belum. Apa yang terjadi? Loncat-loncat, bergerak-gerak, ya kan? Kenapa? Karena tidak nyaman. Itu gampang ya untuk mengukur hati kita itu bersih dan tidak, itu cukup itu saja. Kalau antum sih malah nyaman sekali sampai tidur ya. Tidurnya di masjid. Oh, coba berapa jam itu? Misalkan tidur tengah 10, bangun jam setengah 4. Wah itu Masya Allah ya. Di masjid iktikaf. Sahrul layali. Bergadang. Ya. Bergadang apa tidur? Dicoba jangan tidur, ibadah ya. Dari tengah 10 sampai tengah 4. Berat kan? Berat. Antum nyaman di masjid karena sambil tidur. Tapi insya Allah apa? Pahala juga. Insya Allah. Ya. Jadi cara mengukurnya simple dan gampang. Simple dan gampang sekali. Wa hurima barakatal intifa bihim, dan akan terhalang dari apa? Berkah manfaat dengannya. Ya. Jadi tidak akan mendapatkan manfaat keberkahan dari apa? Dari ngumpul-ngumpulnya dengan orang soleh, duduk-duduknya dengan orang yang baik, ngobrolnya dengan orang yang soleh, maka terhalang mendapatkan manfaat keberkahan dari itu semua. Ya, itu terhalang. Jadi sering Ustaz sampaikan, jadi teman itu sebenarnya adalah teman yang sejati itu yang bisa membuat kita menangis. Benar nggak? Itu teman sejati itu. Ya. Shodiquka man abkaka. Temanmu yang sejati itu adalah teman yang bisa membuat kamu nangis. Itu teman sejati. Wala man adha kakak, bukan yang hanya membuatmu tertawa. Ya. Jadi teman sejati itu yang bisa membuat kita menangis. Ingat Allah ya, bukan dihutangin terus nggak bayar-bayar sampai bosan kita nagihnya. Itu beda lagi ya. Nangis karena temannya apa? Ngutang terus.
Bukan, teman kamu itu yang sejati itu adalah teman yang bisa membuat kamu nangis. Kalau kamu lihat dia, ingat sholat. Ada nggak teman kayak gitu coba? Kalau ingat dia, ingat hafalan Quran, ingat baca Quran, ingat tahajud. Kalau lihat dia, ingat akhirat. Itu teman yang menunjukkan kita ke surga. Jadi bukan hanya teman yang sekedar bisa bikin kamu ketawa, ya. Apalagi teman kalau dilihat mukanya muka maksiat. Lihat dia ingatnya maksiat, ya. Pokoknya lihat dia lagi ingatnya maksiatnya lagi. Itu namanya bukan teman sejati. Ada nggak coba? Antum punya nggak teman yang bikin kamu nangis gitu? Mau lah, ada nggak, Ul? Sulit kan? Sulit apa enggak? Sulit. Kalau mencari teman yang bikin kamu tertawa, itu banyak. Teman yang suka kentut, itu pasti tertawa temannya. Teman yang suka ngelucu, pasti temannya tertawa. Bener nggak? Ada di sini? Nggak ada. Adanya di kamar sana. Tempatnya di kamar. Jadi gitu ya. Jadi orang yang ahli maksiat itu akan terhalang dari berkah, manfaat, ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan orang yang soleh. Wa qaruba min hizbis syaiton, dan dia akan lebih dekat dari apa? Dari syaiton. Gitu ya. Kan tadi nggak seneng nih, tidak senang duduk-duduk dengan orang yang baik. Tidak senang duduk-duduk di majelis ilmu, majelis taklim, majelis-majelis orang yang baik. Kira-kira kalau majelisnya orang soleh yang dilakukan apa, Fadil? Majelis orang soleh itu ngapain sih? Ingat? Ya apa contohnya? Diskusi. Ngobrolnya itu ngobrol yang bermanfaat kan? Bicaranya bicara yang manfaat. Bukan hanya sekedar bicara ngomongin masalah game online. Apalagi Mobile Legend. Bukan hanya sekedar itu, tapi berbicara tentang apa? Berbicara tentang ilmu, apalagi para penuntut ilmu. Berbicara tentang sejarah. Itu diskusinya orang-orang yang baik. Ada ilmu, ada pelajaran yang bisa didapat. Kalau seseorang sudah terhalang dari keberkahan ngumpul-ngumpul dengan orang yang baik, dan dia akan jauh dari majelisnya orang-orang yang baik, maka wa qaruba min hizbis syaitan. Maka dia akan mendekat, ya, mendekat kemana? Mendekat ke majelis-majelisnya, tempat ngumpulnya syaitan. Tempat ngumpulnya siapa? Setan. Di mana tempat ngumpulnya? Di bar, joget-joget, ya kan? Mabuk-mabukan, ya. Kemudian, ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perzinahan, minum-minuman, dan yang lainnya. Kalau sudah tidak betah ngumpul dengan orang yang soleh. Itu ya. Jadi antum hati-hati. Kalau sama orang yang soleh kayaknya udah nggak cocok lah. Saya
sebelah sana gitu ya. Samping terminal atau di tempat-tempat hiburan. Hati-hati. Itu harus hati-hati. Apalagi kalau liburan ya, kalau liburan. Makanya kalau liburan, kalau sesama santri, alhamdulillah ngumpulnya. Alhamdulillah. Tapi bukan yang berbuat yang jelek-jelek ya. Toh kita harus misalkan bergaul dengan orang lain, bergaul sewajarnya, bukan kita yang terbawa. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman, dengan kadar ya, sejauh mana dia ya, jauh dari mana? Dari hizbir rahman. Hizbur rahman itu berarti orang-orang yang soleh, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua. Hizbun itu kan artinya partai ya, kelompok lah. Ada hizbus syaitan, ada hizbur rahman. Ya, kira-kira kalau suruh milih, ini mending hizbus syaitan apa hizbur rahman? Mending mana, Lagil? Hizbur Rahman. Jadi ada dua nih, antum itu nanti ikut partai yang mana? Ya, ikut partai mana? Bukan PDI, Demokrat, bukan partai yang itu. Maksudnya ada dua partai, ada dua kelompok, Hizbus Syaiton apa Hizbur Rahman. Hizbus Syaiton kumpulannya orang-orang ahli maksiat. Hizbur Rahman kumpulannya orang-orang yang soleh. Tadi orang-orang yang membuat kita menangis ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa taqwa hadhil wahsyatu hatta tastahkim. Dan ketika bertambah kuat al-wahsyah, bertambah kuat kegersangannya, kegundahannya, ya, kegelisahan, kehampaannya itu bertambah kuat, maka akan terus-menerus berada dalam hatinya, merajalela di dalam hatinya. Fataqa'u bainahu wa baina imra'atih, dan bahkan perbuatan dosanya itu, perbuatan maksiat itu akan berpengaruh bainahu, antara dia, wa baina imra'atihi, antara dia dan istrinya. Ya. Nanti kalau antum punya istri, misalkan istrinya kok sulit banget diajak ibadah, sulit banget nurutnya padahal antum baik, mungkin itu karena perbuatan maksiatnya. Jadi pengaruhnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pengaruhnya juga untuk keluarga. Pertama adalah istrinya, wa waladihi, dan anaknya, wa aqaribihi, dan kerabatnya, wa bainahu wa baina nafsihi, antara dia dan yang lainnya, fatarahu mustawhisan min nafsihi, maka yang paling parah, dia akan terasing dari dirinya sendiri. Paham ya? Ini kalimat, dia akan terasing dari dirinya sendiri. Dia saja tidak tahu tentang dirinya sendiri. Dia saja tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Itu akibat perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Coba bayangkan ya, terasing dari orang lain masih mending kan? Misalkan Abi terasing di sini, ya, yang lain ngumpul dia enggak, itu kan terasing kan? Terasing. Itu kan masih mending kan?
Nah, ini terasing dari dirinya sendiri. Ya. Berarti seperti apa? Ya seperti badannya gerak, matanya melihat, tapi kosong. Hatinya kosong. Ruhnya kosong seperti itu. Karena dirinya sendiri terasa asing dari dirinya itu. Itu sangat berbahaya ya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf menyebutkan inni la'asillah fa'aradhalika fi khalqi dabati wa mra'ati. Aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat pengaruh dari maksiat itu berpengaruh fi khalqi, ya, berpengaruh fi dabati, hewan tungganganku, wa mra'ati, dan istriku. Jadi pengaruh dosa itu bahkan para ulama dulu bisa merasakan sampai ke hewan tunggangannya. Ya, hewan tunggangannya. Jadi kalau misalkan nih kita punya motornya rusak, bocor, meledak atau apalah gitu ya. Maka kita harus evaluasi diri. Apa mungkin hari ini belum tahajud gitu ya? Oh mungkin hari ini belum sedekah. Oh mungkin hari ini maksiat. Oh mungkin hari ini belum baca Quran sehingga motornya bocor, motornya rusak gitu. Harus kayak gitu. Tapi untuk diri sendiri, paham ya? Jangan antum lihat orang lewat lagi dorong motor bocor, Pak, banyak maksiat ya. Jangan, nggak boleh. Itu hanya untuk nunjuk sendiri. Kalau ke orang lain gimana caranya? Kalau ada orang lain misalkan motornya rusak, motornya bocor, oh mungkin ujian untuk orang yang soleh biar sabar. Gitu. Jangan sampai yang motor sendiri bilang, ini ujian ya Allah untuk orang yang soleh seperti saya biar sabar. Itu orang pede banget kan. Terlalu pede kan. Giliran ke orang lain, lihat orang motornya rusak, bocor, dia bilang banyak maksiat kayaknya itu orangnya. Gitu. Dibalik. Itu kebalik ya, kebalik. Kalau motornya rusak, apa saja yang rusak, ya, maka kita bilang ya Allah, mungkin ini adalah akibat dari perbuatan dosa yang aku lakukan. Hari ini mungkin belum sholat duha, hari ini mungkin belum baca Quran, hari ini mungkin belum sholat tahajud seperti itu. Tapi giliran orang lain yang mendapatkan seperti itu, kita bilang ya Allah, itu mungkin apa? Itu mungkin ujian untuk orang yang baik. Paham ya? Tapi senangnya gimana antum? Senangnya nunjuk apa nunjuk ke orang apa nunjuk ke sendiri? Kita seringnya nunjuk ke orang. Makanya jangan banyak maksiat. Gitu ya. Giliran diri sendiri yang mendapatkan seperti itu. Ya Allah, aku sabar dengan segala ujianmu. Itu pede banget, bisa jadi adab bukan ujian kan, atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Paham ya? Ya, jadi harus seperti itu. Wa minha, yang keempat, yang kelima ya, yang kelima, ta'siru umurihi alaihi, dipersulit apa? Allah berikan kesulitan atas urusan-urusannya. Dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan atas apa yang dia lakukan dari perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu menyebabkan urusan kita sulit. Ya, urusan kita sulit. Ini juga sama kayak tadi. Kalau kita lagi sulit, kita
bilang ke diri kita, kita katakan ke diri kita, ya Allah, mungkin ini perbuatan dosaku, aku bertobat kepadamu, ya. Mungkin hari ini belum baca Quran, mungkin hari ini belum itu, seperti itu. Tapi ketika lihat orang lain sulit, kita sebutkan tadi sama. Ya Allah, mudah-mudahan dia diberikan kemudahan, mungkin itu ujian untuk orang yang soleh agar dia bersabar. Itu ya. Fala yatawajjahu li amrihi illa yajiduhu mughallaqan duna aw muta'assiran alaihi. Ketika dia mendapatkan kesulitan dan di dalam urusannya dia tidak mendapatkan jalan keluar, kecuali apa? Kecuali kesulitan itu, dan kecuali apa? Jalan yang buntu, saking sulitnya. Pernah nggak merasakan sesuatu kok ini nggak selesai kesulitannya ini? Merasakan jalannya itu buntu, tahu jalan buntu ya? Bukan yang di sana. Jalannya buntu itu udah, gimana lagi? Ya. Mungkin nanti antum akan merasakan nanti kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, itu mungkin akan lebih terasa gitu. Ya. Wa hada kama anna minat taqwallah manittaqullah ja'ala lahu min amrihi yusra. Dan dari ini bahwasanya siapa yang bertakwa kepada Allah, ja'ala lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Yaj'al lahu makhraja, ya kan? Allah akan berikan jalan keluar. Ingat, kunci dari kesulitan apapun adalah mendekat diri kepada Allah, takwa. Itu kuncinya udah. Ya. Mau urusan apapun. Ya, mau urusan apapun. Contoh misalkan, di sini ada yang pengen nikah enggak? Udah kebelet nikah, ya Allah, pengen nikah. Tapi belum waktunya. Maka jalan keluarnya bukan mendekati si perempuan itu atau datang ke rumahnya karena belum siap. Tapi jalan keluarnya adalah mendekat kepada Allah. Coba kalau mendekatnya ke perempuan gimana? Bahaya kan? Bahaya. Tapi kalau mendekatnya ke Allah, insya Allah ada jalan keluar. Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan pikirannya, Allah kuatkan imannya. Ya. Jadi sebesar apapun masalahnya, itu sandarannya adalah hanya kepada Allah. Udah. Orang sulit-sulit cari tempat-tempat keramat dan sulit mencari dukun untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Coba bayangkan. Ya. Ada orang mempunyai masalah dalam hal apapun, datangnya kemana? Tempat-tempat keramat. Ya kan? Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak kan? Mungkin yang di sana ada pohon besar, sehingga dia bisa bertapak duduk, ya, sejenak, gitu kan? Atau datang ke dukun-dukun, padahal sudahlah sulit, dia melakukan itu juga sulit, hatinya juga tidak tenang, dosa besar, syirik kan? Coba dia datangnya ke masjid, ke musola, ya, masalah sebesar apapun dia kemudian datang ke musola, ambil air wudhu, kemudian
Sholat Allahu Akbar. Gratis nggak? Gratis. Ya kan? Tidak bayar, tidak mahal. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Termasuk antum, para penuntut ilmu. Sekarang para penuntut ilmu itu punya masalah apa enggak? Punya. Masalahnya apa? Satu, sulit ngafal, sulit belajar, gitu kan? Dua, nggak punya duit, nggak punya uang jajan habis, gitu kan? Masalahnya para penuntut ilmu. Terus yang ketiga apa? Godaan wanita. Bener nggak? Godaan wanita, godaan pengen cari duit, pengen kerja, ya kan? Itu godaan semua kan? Godaan semua. Bagaimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya ya sholat hajat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sholat ya Allah. Minta diberikan petunjuk. Ya, minta diberikan petunjuk. Apalagi nanti habis libur nih, libur lama. Biasanya godaannya lebih kuat. Lihat temennya sudah punya motor ninja, ya. Antum apa? Supra aja nggak punya. Lihat temennya, misalkan udah kerja, punya duit, ya. Ketika buka dompet isinya merah-merah. Giliran antum buka dompet 2000. Tapi berkah. Ya kan? Temennya bawa motornya udah Ninja, RX King, ya. Antum Supra butut lah. Wah, udah gitu punya orang tuanya lagi. Temennya HP-nya apa? iPhone. Antum ya Allah 500 ribuan. Berapa giga itu? RAM-nya kecil, dikit-dikit hapus karena memorinya penuh gitu. Ya. Antum pasti membandingkan, ya Allah, kenapa HP saya kayak gini? Sedangkan HP teman-teman saya udah iPhone bagus gitu ya. Ditambah kuotanya habis, teman saya kuotanya 1 bulan, 2 bulan gak pernah habis. Pasti ada iri kan? Ya, kalau nanti pas pulang di rumah kayak gitu. Ya, lihat temennya udah gua boncengin perempuan. Ya, lewat di depan antum kan. Antum melongo, ngiler. Fadil. Ya Allah, udah pakai Ninja, boncenginnya perempuan, antum boncenginnya nenek. Neneknya mau ke pasar, tapi insya Allah berkah. Gak jadi masalah, belum waktunya, tenang aja. Ya, sandarkan ke Allah. Udah, sekarang mau fokus belajar. Ya, fokus belajar, menuntut ilmu. Semuanya insya Allah ada waktunya. Kalau seorang mempunyai sesuatu tapi belum waktunya, itu hanya akan merusak. Benar enggak? Ya. Misalkan ada anak kecil umur kelas 4 SD dikasih motor Ninja, ayo pakai sana, dia pakai nabrak malah kan. Ya. Tapi kalau sudah waktunya, insya Allah manfaat dan berkah. Jadi hidup itu disyukuri. Disyukuri, udah disyukuri. Ya. Kan Ustaz pernah menyampaikan ada satu hadis, kebahagiaan itu sangat simpel sekali. Man asbaha minkum aminan, di pagi hari kita aman bangun tidur, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, wa indahu qutu yaumi, dan punya makanan untuk dimakan hari itu, ka'anna mahizat lahu dunya,
seolah-olah dia telah mendapatkan dunia dan seisinya. Simple bahagia itu. Paham ya? Bahagia itu apa, Mad? Simple satu. Kalau kita bangun tidur aman, tidak dikejar-kejar orang, tidak tidak ada kericuhan ya di tempat kita, tapi kita bangun tidur aman, dua jasadnya sehat bangun tidur itu alhamdulillah aman dan sehat, ketiga punya makanan untuk dimakan hari itu saja, hari itu, bukan 2 tahun 2 bulan, bukan, hari itu saja, itu orang sudah bahagia. Ya, Rasulullah nggak menyebutkan bangun tidur punya motor Vario, bangun tidur punya mobil Lamborghini, bangun tidur punya ini, punya itu, enggak. Ya. Rasulullah hanya menyebutkan 3 itu saja, aman, sehat, dan punya makanan. Coba misalkan ini hilang satu, coba Muhammad. Coba 3 ini hilang satu, misalkan punya makanan dan sehat tapi kacau, ada orang mau membunuh kita, kira-kira nyaman gak hidup? Enggak. Atau kita aman, punya makanan tapi sakit, nyaman gak hidupnya? Enggak. Atau sehat terus aman tapi nggak ada untuk dimakan dan diminum, nyaman nggak? Nggak juga. Jadi itu kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Faman atalat taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang mengabaikan takwa, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya apa? Allah akan memberikan kesulitan kepadanya. Wabillahil ajab. Sungguh sangat heran sekali. Kaifa yajidul abdu abwabal khair. Bagaimana seorang hamba mendapatkan pintu-pintu kebaikan, wa masalihi, dan kemaslahatan, masdudatan anhu, wa turuqaha mu'siratun alaihi. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan apa? Mendapatkan pintu-pintu maslahat, pintu-pintu kebaikan, sedangkan pintunya tertutup dengan perbuatan dosa. Bagaimana antum mau masuk masjid kalau pintunya tertutup, jendelanya tertutup? Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Dan bagaimana kebaikan itu akan datang, kemaslahatan hidup kita akan datang kalau pintu-pintu maslahat, pintu-pintu kebaikan itu tertutup dengan apa? Dengan perbuatan dosa atau maksiat. Ya. Wa huwa la ya'lamu min aina ata, dan dia tidak mengetahui dari mana datangnya. Ya, jadi gitu ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa perbuatan maksiat itu bisa mempersulit kehidupan kita, dunia ataupun akhirat. Ya. Bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak diberikan ujian. Ya. Tidak seperti itu. Orang yang bertakwa juga akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi adanya al-wahsyatu yang pertama, yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya.
Al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Yaitu kegersangan, kehampaan yang terasa antara dia dengan manusia. Yang kelima yaitu kesulitan. Jadi perbuatan dosa itu menyebabkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Maka ya, dengan ini tidak ada kata lain kecuali kita menjauhi perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kira-kira berat apa gampang? Berat kan? Ya. Karena surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Sedangkan neraka dikelilingi dengan hal yang enak-enak. Sesuatu yang menggiurkan di dalam kehidupan kita. Itu neraka. Tapi surga itu Masya Allah. Ya, pantas surga itu mahal. Mendapatkannya susah. Coba ya. Orang itu kalau nggak kuat imannya harus sholat 5 waktu. Coba bayangkan. Ya. Baca Quran. Sedekah. Terus apa lagi? Ya. Berbuat baik. Itu kan berat semuanya. Ya sangat berat sekali. Ya. Maka tidak heran kalau pahala yang didapatkan di surga itu sangat besar. Kenapa? Karena mendapatkannya sulit. Ya. Maka antum selagi masih muda, kuatkan ilmu, kuatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal nanti di usia tua. Bekal. Jadi bekal kehidupan. Jadi sebenarnya ya, antum itu sekarang lagi ngumpulin bekal kehidupan yang nanti antum pakai ketika sudah lulus dan hidup di tengah masyarakat. Bekalnya apa? Ya kehidupan di pondok ini. Di pondok diajarkan sholat berjamaah, biar nanti juga sholat berjamaah. Di pondok diajarkan baca Quran, biar nanti juga baca Quran. Pondok diajarkan kebaikan, biar nanti juga berbuat baik. Itu ya. Antum sebenarnya sedang menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan dunia akhirat. Maka sabari. Apa? Sabari. Gitu Maulana. Sabari. Di mana? Di pondok. Ya. Kalau hawa nafsu kita kan inginnya apa? Seumuran antum itu inginnya apa? Main bebas, ya kan? Tidak ada aturan, bebas. Wah, pokoknya mau kemana ya bebas. Ya. Gitu. Jadi perlu diperhatikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Kita telah membahas ada 5 poin dan insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kesehatan, kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.